Halo semuanya, selamat datang di channel Novel Studio 77. Kali ini, kita akan membahas chapter 14 dari novel Soul Land 2. Jika kalian suka konten ini, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kalian juga bisa aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan update terbaru. Jadi, langsung saja kita mulai cerita menegangkan dari Soul Land 2, chapter 14. Selamat menikmati! Huo Yuhao tidak lupa untuk menggali koin roh emas dari panggangan yang dia dapatkan dari ikan bakar kemarin sebelum mengikuti Tang Ya untuk melihat Bei dan Su Sanshi berkompetisi. Ketika Huo Yuhao dan Wang Dong tiba di ruang makan, mereka diam-diam merasa sedikit kaya dan mengesankan. Sarapan yang mereka makan sangat mewah, dan sangat memenuhi kebutuhan tubuh mereka. Mereka adalah yang paling awal untuk tiba di ruang makan, dan bahkan pada saat mereka selesai makan, tidak banyak siswa yang datang. Masih ada waktu sampai kita harus berada di kelas. Mari kita kembali ke kamar asrama. Huo Yuhao menepuk perutnya yang puas dan meregangkan tubuhnya untuk sementara waktu dengan ekspresi puas di wajahnya. Sejak dia tiba di Shrek Academy, dia perlahan-lahan menjadi ceria. Dia akhirnya punya teman di sini, tetapi lebih dari itu, dia memiliki guru Xiaoya dan kakak sulung Bei yang sama-sama peduli padanya. Ini adalah dunia yang lebih baik dibandingkan dengan jenis atmosfer sebelumnya yang dia alami ketika dia berada di rumah Duk, di mana semuanya sedingin es. Wang Dong menjawab, simpan. Kamu hanya akan kembali dan berkultivasi lagi. Tali busur yang sudah diregangkan terlalu kencang akan pecah, loh. Jika kamu perlu santai, maka kamu harus santai saja. Mari berjalan-jalan di Sea God Lake dan bersantai sejenak. Pil air misterius hanya membantu kamu meningkatkan budidaya kamu sedikit, kamu tidak harus peduli tentang momen relaksasi yang singkat ini. Baiklah kalau begitu. Huo Yuhao dengan senang hati menyetujui. Sejak memasuki akademi beberapa hari yang lalu, dia masih belum mengunjungi Danau Dewa Laut. Selain itu, sudah hampir waktunya bagi mereka untuk pergi ke kelas. Itu akan menjadi ide yang bagus jika dia mengambil kesempatan untuk berjalan-jalan juga. Keduanya meninggalkan ruang makan dan memotong gedung sekolah untuk siswa baru saat mereka menuju ke timur di sepanjang sisi selatan Shrek Plaza. Segera setelah itu, mereka tiba di gang ke tepi danau. Ketika mereka melewati hutan di sebelah gang, Sea God Lake, dengan ombaknya yang berkilau yang dipantulkan di bawah sinar matahari, dan airnya yang jernih dan kristalin, dihadirkan di depan mata mereka. Embusan angin yang berisi kabut lembut bercampur udara segar menerpa mereka. Meskipun Sea God Lake adalah danau buatan manusia, air yang dipegangnya sangat jernih. Danau biru itu berwarna biru sampai permukaannya murni dan dalam, namun begitu biru sehingga juga lembut, tenang, dan anggun. Riak kecil yang tampak seperti mata bercahaya seorang wanita muda juga penuh dengan kehidupan yang bergelombang di permukaan danau dan tampak seperti brokat biru. Danau mencerminkan citra terbalik langit biru dan awan putih, serta pohon-pohon yang berjajar di tepi danau. Sangat cantik. Wang Dong tidak bisa menahan napas dalam-dalam, secara fisik mengerahkan dirinya saat dia meregangkan tubuhnya. Ketika dia meregangkan tubuhnya, kemejanya tak terelakkan ditarik ke atas, memperlihatkan pantatnya yang bulat dan gagah. Huo Yuhao benar-benar tidak dengan sengaja memusatkan perhatiannya pada hal itu, tetapi pandangan yang tidak disengaja sudah cukup untuk mengingatkannya pada bercak putih yang bersinar yang dia lihat kemarin. Dia memalingkan wajahnya, merasa agak malu, dan melihat jauh ke kejauhan melintasi Danau Dewa Laut. Danau Dewa Laut menempati area yang sangat luas, mungkin itu bahkan lebih besar dari kampus Shrek Academy utama yang ada di sebelah barat Shrek Plaza. Bahkan ada lapisan kabut di atas permukaan air di kejauhan. Setelah mata iblis ungu Huo Yuhao berevolusi, pemandangan mata rohnya telah meningkat sekali lagi. Meskipun dia tidak menuangkan kekuatan jiwa ke dalam mata rohnya untuk mengaktifkan mereka, Huo Yuhao masih bisa melihat jauh ke kejauhan. Dia samar-samar melihat apa yang tampaknya rumah di tengah kabut yang bersandar di permukaan danau di kejauhan. Dia tidak bisa membantu tetapi berpikir bahwa halaman dalam mungkin di ujung danau, karena dia menghubungkan rumah-rumah itu dengan deskripsi Xiaoya dan Bei. Jika seorang guru jiwa yang luar biasa seperti kakak tertua sulungnya hanya bisa belajar di halaman luar, maka seberapa kuatkah kakak kelas dari halaman dalam itu? Tepat pada saat Huo Yuhao disibukkan dengan pikirannya, dia tiba-tiba melihat apa yang tampak sebagai titik merah muncul di kabut di atas danau. Apa itu? Wang Dong bertanya dengan rasa ingin tahu. Huo Yuhao menunjuk ke arah yang dia cari. Lihat, sepertinya ada semacam titik merah di sana. Wang Dong mengikuti di mana jari Huo Yuhao menunjuk, dan melihat ke arah yang ditunjuknya. Namun, yang dilihatnya hanyalah lautan kabut.
Di mana? Dia mempertanyakan kata-kata Huo Yuhao suatu saat, ketika pada saat berikutnya, dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap. Dia juga melihat titik merah yang disebut Huo Yuhao. Namun, itu bukan titik merah. Itu jelas sosok berwarna merah yang saat ini mengalir di permukaan air dengan kecepatan yang menakjubkan. Selain itu, melihat dari dekat pada sosok itu benar-benar tampak bergegas ke arah mereka. Huo Yuhao dan Wang Dong saling bertukar pandangan sebelum secara bersamaan berteriak kaget. Seorang kakak kelas dari halaman dalam. Kecepatan sosok merah itu sangat mengejutkan. Hanya dalam waktu singkat, itu sudah mencapai pusat danau. Setiap kali ujung jari kakinya menyentuh permukaan danau sebentar, dia akan menciptakan riak yang menyebar di seberang danau. Namun, ia juga terus mempercepat dengan bantuan daya apung kecil dari danau, dengan cepat terbang ke depan seperti awan merah. Saat sosok itu semakin dekat, Huo Yuhao juga bisa melihatnya lebih baik. Warna merah bukan hanya karena fakta bahwa pakaian di tubuhnya berwarna merah, tetapi bahkan rambutnya adalah warna merah darah. Sosok itu ramping, namun memancarkan semacam menggigit keganasan dari seluruh tubuhnya, seperti binatang buas yang menakutkan. Sosok itu mengenakan topeng yang juga berwarna merah, bahkan matanya berwarna merah darah. Udara di sekitar tubuhnya tampak sedikit terdistorsi. Kabut itu bahkan akan menghilang di bawah kakinya dimanapun dia lewat. Senior ini sepertinya sangat kuat. Lihat, dia bahkan bisa berlari di permukaan air tanpa melepaskan jiwa martialnya. Wang Dong berkata kepada Huo Yuhao dengan ekspresi bersemangat di wajahnya, sesuai analisisnya tentang situasi. Kultivasi Huo Yuhao tidak sebaik miliknya, tetapi persepsinya jauh lebih akut. Wang Dong, kenapa aku merasa ada yang tidak beres? Sosok merah itu benar-benar terlalu cepat. Pada periode mereka saling berbicara, sosok itu sudah mendekati radius 100 meter dari pantai. Gelombang panas yang menakutkan menelan mereka pada saat itu juga. Huo Yuhao dan Wang Dong terkejut melihat mata mereka pada saat yang sama, karena mereka secara bersamaan merasa bahwa aura liar yang tak terlukiskan telah meledak dari tubuh senior itu. Jelas itu bukan aura yang seharusnya muncul dari orang normal. Dengan desir, sayap biru telah menyebar dari punggung Wang Dong. Dia memegang Huo Yuhao untuk mengambil penerbangan. Namun, sosok merah itu sudah mendekati mereka dalam rentang singkat gerakan Wang Dong. Panas yang mengerikan meledak dalam sekejap, menyebabkan Wang Dong dan Huo Yuhao merasa seolah-olah mereka diselimuti oleh lautan api. Sayap di punggung Wang Dong meringkuk dalam sekejap, membuatnya sehingga ia tidak bisa lagi terbang. Keduanya jatuh ke tanah pada saat yang sama. Semua vegetasi di daerah 10 meter di sekitar sosok itu berubah menjadi kuning terbakar dalam sekejap. Perbedaan dalam budidaya mereka benar-benar terlalu besar. Wang Dong masih ingin mencoba melepaskan keterampilan jiwanya, tetapi tepat ketika dia mengaktifkan kekuatan jiwanya, dia segera mengalami serangan dari panas yang mengerikan itu. Dengan erangan tumpul, dia langsung kehilangan kesadaran. Kultivasi Huo Yuhao lebih rendah dari Wang Dong, tetapi orang tidak boleh lupa bahwa dia masih memiliki jiwa bela diri tipe S yang belum terbentuk. Begitu Huo Yuhao menjadi sasaran rangsangan intens dari panas eksternal, jiwa bela diri atribut S-nya segera terbangun. Namun, kekuatan jiwanya yang hanya di puncak peringkat ke-12 benar-benar dikonsumsi oleh panas eksternal hanya dalam 1 detik. Selain itu, sosok merah itu sudah menepuk tangan besar ke arahnya. Suhu di sekelilingnya sudah sangat menakutkan. Jika dia benar-benar dipukul, bukankah dia akan mati dengan tragis? Hal terakhir yang bisa dilakukan Huo Yuhao adalah meluncurkan Spirit Shock. Namun, perbedaan antara dia dan lawannya terlalu besar. Syok rohnya menghilang dalam panas sebelum itu bahkan bisa mengisi melalui lapisan aura atribut api yang kuat. Pada tingkat ini, dia akan lenyap dalam kepulan asap dan abu di bawah pohon palem yang besar dan panas itu. Pada saat yang tepat inilah pemandangan di depan mata Huo Yuhao menjadi bidang putih, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi kabur. Apakah aku mati? Apakah aku akan mati seperti ini? Pada saat ini, ketika kematian mendekati, perasaan yang ada dalam hatinya bukanlah keengganan. Semua yang terjadi benar-benar terlalu mendadak. Karenanya, dia hanya bingung pada saat ini. Adegan di depan matanya tiba-tiba menjadi jelas. Huo Yuhao melihat adegan aneh, dia melihat dirinya sendiri. Jika Wang Dong masih terjaga sekarang, dia akan melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Pada saat Huo Yuhao hampir ditelan oleh tangan yang menyala itu, warna matanya tiba-tiba berubah. Mata biru gelapnya, yang berkelap-kelip dengan cahaya keemasan redup, tiba-tiba menjadi seputih salju sekejap dalam sekejap. Hembusan udara yang sangat dingin tiba-tiba menyebar keluar dari tubuh Huo Yuhao. Dia benar-benar berhasil membubarkan semua panas yang datang dari sosok di depannya.
Sosok yang berapi-api hanya mengeluarkan erangan kusam sebelum meringkuk saat mereka jatuh ke tanah. Ketika Huo Yuhao menggunakan mata rohnya, cincin jiwa yang naik dari bawah kakinya berwarna putih. Namun, pada saat ini, cincin jiwanya yang biasanya putih benar-benar telah mengubah warna keemasan yang tak tertandingi. Sebuah cahaya keemasan menyilaukan darinya, seperti matahari pagi terbit dari bawah kakinya. Dengan tubuh Huo Yuhao sebagai intinya, area di sekitarnya, dan diameter 100 meter darinya, langsung berubah menjadi dunia es dan salju. Bahkan laut spiritual lawannya pun membeku. Sosok merah itu tampak menggigil hebat, ketika aura menakutkan yang dilepaskannya terus-menerus padam oleh hawa dingin. Huo Yuhao perlahan mengangkat lengan kanannya. Tidak diketahui kapan jari telunjuk tangan kanannya telah berubah menjadi biru es, atau ketika matanya mulai bersinar dengan cahaya putih. Suara suram segera terdengar. Kamu berani menyentuh orang yang telah dipilih brother ini, dan berani mengganggu tidur brother ini. Pergi dan mati. Huo Yuhao menunjuk ke depan dengan jari telunjuknya, menyebabkan sinar cahaya biru es tiba-tiba muncul di langit, langsung menuju sosok merah. Suhu di sekitar sosok merah itu anjlok karena perasaan yang sangat mengerikan yang dipancarkan Huo Yuhao. Mungkin karena merasa bahaya mendekatinya, sosok merah itu berjuang keras. Setelah itu, seruan nyaring Phoenix yang keras dan jelas terdengar. Seekor Phoenix besar melayang dari bawah sosok itu, bersama dengan 6 cincin jiwa, 2 kuning, 2 ungu dan 2 hitam. Pangkat Kaisar Jiwa. Di antara 6 cincin jiwa kedua, ketiga, dan keenam semuanya bersinar pada saat yang sama. Nyala di belakang sosok itu berubah menjadi merah tua hampir seketika. Seutas api yang setipis jari menyemburkan dari mulut Phoenix, bertabrakan dengan cahaya biru es yang telah ditembakkan dari jari telunjuk Huo Yuhao. Cici, serangkaian suara aneh terdengar. Benang api runtuh hampir seketika. Phoenix besar tiba-tiba menerkam ke depan, menggunakan tubuh besarnya untuk melindungi sosok merah dari depan. Sosok merah berapi itu berguling kembali bersama dengan teriakan keras Phoenix api dan, dengan lapisan biru sedingin es yang menutupi mereka dari ujung kepala hingga ujung kaki, mereka langsung jatuh langsung ke Danau Dewa Laut di kejauhan. Huo Yuhao baru saja akan mengejar dan menyerang mereka, tetapi menghentikan langkahnya sejenak. Suara yang sebelumnya dibunyikan sekali lagi berdering. Menyebalkan sekali, ada yang datang. Kebugaran fisik lelaki kecil ini telah meningkat dengan sangat cepat. Sepertinya aku sudah bisa memberinya kekuatan lebih. Baiklah, aku melarikan diri. Cincin jiwa emas dengan cepat tumpul kembali ke cincin jiwa putih dan menghilang. Semua rasa dingin di lingkungan Huo Yuhao juga menghilang secara instan. Air di danau dengan cepat kembali ke keadaan semula. Mata putih Huo Yuhao yang telah memancarkan dingin yang kuat kembali normal. Akhirnya, tubuhnya lemas, menyebabkan dia jatuh ke tanah karena kelelahan. Si God Lake baru saja mengalami fluktuasi kekuatan jiwa yang menakutkan beberapa saat yang lalu, tetapi ketenangan telah sepenuhnya pulih. Hanya Huo Yuhao dan Wang Dong yang tersisa, pingsan dan tidak sadarkan diri di tepi pantai. Di kejauhan, lebih dari 10 siluet langsung menuju mereka dari kedalaman Danau Dewa Laut dengan kecepatan yang menakjubkan. Hanya butuh beberapa detik bagi mereka untuk tiba di pantai. Ini buruk. Siswa dari halaman luar terluka. Seorang lelaki tua berpakaian putih adalah yang memimpin kelompok itu. Dia tiba-tiba melangkah di udara dan, seolah-olah dia baru saja berteleportasi melalui ruang angkasa, tiba di sisi Huo Yuhao dan Wang Dong. Dia mengulurkan kedua tangannya, dan kedua tubuh mereka segera melayang ke atas. Untungnya, sepertinya mereka hanya pingsan. Mereka tidak mengalami cedera apapun. Guru Li, tolong beri mereka beberapa perawatan medis. Ya. Orang paruh baya berpakaian putih lainnya buru-buru melangkah maju, mengambil alih Huo Yuhao dan Wang Dong. Jika Huo Yuhao dan Wang Dong masih sadar, mereka akan segera mengenali Guru Li ini sebagai guru peringkat sage jiwa yang telah memanfaatkan jiwa bela dirinya, pohon kehidupan, pada mereka kemarin, dan telah melakukan skala penuh pemulihan di seluruh kelas. Cincin jiwanya dengan cepat bangkit, dan lingkaran cahaya hijau berputar di sekitar tubuh Huo Yuhao dan Wang Dong, diam-diam menyusup ke tubuh mereka. Sebuah pemandangan ajaib muncul, tanaman layu di sekeliling mereka sebenarnya mulai pulih dengan cepat pada kecepatan yang menakjubkan. Orang juga bisa samar-samar melihat bahwa vegetasi skala besar yang mengelilingi Danau Dewa Laut memancarkan sinar hijau redup. Sinar cahaya hijau samar-samar ini melonjak ke arah tubuh Huo Yuhao dan Wang Dong, perlahan menyerap ke dalamnya. Xiao Tao ada di sini. Suara air yang menabrak terdengar, dan orang berpakaian putih mengambil sosok yang berpakaian merah yang sebelumnya jatuh ke Danau Dewa Laut. Orang yang dibalut warna merah sudah basah kuyup dari kepala hingga ujung kaki, menunjukkan sosok yang lentur dan anggun.
Melihat penampilan sosok itu, orang itu tampaknya adalah seorang wanita. Pria tua berpakaian putih itu pergi ke sisinya. Dia menekankan tangan kanannya ke bahunya dan bisa melihat bahwa kekuatan jiwa putih yang kaya melonjak ke tubuh wanita itu dengan kecepatan yang menakjubkan. Aneh. Pria tua berpakaian putih itu mengerutkan alisnya, seolah-olah ada sesuatu yang tidak bisa dia mengerti. Guru Li, bagaimana situasi dengan dua siswa dari halaman luar ini? Dia menoleh dan bertanya kepada guru yang saat ini merawat Huo Yuhao dan Wang Dong. Orang yang dikenal sebagai Guru Li berkata, tidak ada yang serius. Mereka akan segera bangun. Pria tua berpakaian putih itu menghela napas lega dan berkata, syukurlah kami tidak melakukan kesalahan serius. Tampaknya Xiao Tao masih berhasil mempertahankan sebagian kesadarannya. Guru Li, kirim kedua siswa ini kembali dan berulang kali memperingatkan mereka untuk melupakan apa yang mereka lihat. Jika mereka mengungkapkan masalah ini kepada orang lain, mereka akan dikeluarkan. Beri mereka nilai tinggi sebagai kompensasi. Kami akan kembali. 3 kata terakhir diarahkan ke yang lain. Dia membawa wanita itu berpakaian merah, dan ketika siluetnya berkedip, dia berubah menjadi sinar cahaya putih saat dia menuju ke kedalaman Danau Sigot. Pada saat Huo Yuhao pingsan dan jatuh ke tanah, dia tidak lagi bisa melihat apapun di luar dengan kesadarannya. Secara alami, dia juga tidak tahu apa yang terjadi setelah dia pingsan. Kamu berhasil mengganggu tidur kakak tua dengan begitu cepat. Betapa menyebalkan. Suara Skydream Ichewon bergema di laut spiritual Huo Yuhao. Huo Yuhao dengan bingung bertanya, kakak Skydream, kaulah yang baru saja melakukan itu? Skydream Ichewon menjawab, tentu saja saudara ini yang melakukannya. Jika tidak, kamu sudah menjadi orang yang kering dan sudah dipanggang. Atribut api orang itu benar-benar sangat kuat, dia sebenarnya memiliki darah Phoenix Gobeast. Jika tidak, jari brother ini akan memusnahkannya. Tapi, tidak masalah. Dia seharusnya sudah kehilangan kesadaran. Nyala api miliknya tampaknya sedikit jahat. Namun, saudara ini tidak memakan Ice Pit yang berumur 10.000 tahun itu dengan gratis. Kekuatannya masih jauh dari sebanding dengan milikku. Yuhao kecil, kultivasi kamu telah sangat sukses. Kebugaran fisik kamu telah meningkat secara signifikan. Segel pertama dari 10 meterai yang aku tinggalkan di tubuhmu sudah retak terbuka. Benarkah? Huo Yuhao sangat gembira. Sejak dia datang ke Akademi Shrek, dia mulai mengerti betapa tidak pentingnya dia. Setelah bertemu begitu banyak ahli, kehausannya akan kekuatan semakin besar. Namun, karena bakatnya yang buruk, dia hanya bisa diam-diam bekerja lebih keras. Sekarang, bahkan Skydream Ichewon telah memujinya, jadi bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Skydream Ichewon berbicara dengan nada yang sangat tertekan. Namun, saudara ini telah menggunakan beberapa energi originnya. Ini adalah kesadaran asal aku, yang juga dapat dianggap sebagai kecerdasan yang telah ditambahkan ke cincin jiwa kamu. Karena inilah aku dapat melindungi tubuh kamu sebelum menggunakan kekuatan aku. Selanjutnya, setelah serangan itu, tubuh kamu tidak akan bisa dimiliki oleh aku selama setidaknya 1 tahun. Kamu harus sangat berhati-hati. Jika kamu bertemu musuh lain yang tak terkalahkan seperti ini, kami berdua selesai. Oke, aku tidak akan tahan lagi. Aku akan tetap tidur. Kamu harus cepat bekerja lebih keras. Setelah mendapatkan cincin jiwa kedua, kamu tidak perlu terus-menerus mengganggu saudara ini. Skydream Ichewon selalu tergesa-gesa setiap kali dia muncul. Huo Yuhao awalnya berencana untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya tentang kontrol keterampilan jiwanya, tetapi Skydream Ichewon sudah kembali tidur nyenyak, dan semua yang mengelilinginya menjadi gelap. Wang Dong adalah orang pertama yang bangun. Ketika dia membuka matanya, dia melihat seorang pria paruh baya berpakaian putih di depannya. Namun, sebelum dia bisa berbicara, Huo Yuhao, yang berada di sisinya, mengeluarkan erangan teredam dan perlahan membuka matanya. Karena dia tidak sejelas Huo Yuhao mengenai situasi umum, pikiran Wang Dong kosong. Dia dengan marah berkata, apa yang terjadi? Apa monster itu tadi? Pria parubaya berpakaian putih itu dengan acuh tak acuh menjawab, kalian berdua baik-baik saja sekarang. Tentang hal yang baru saja kalian lihat, tolong lupakan saja. Jika tidak, kamu akan dikeluarkan dari akademi. Aku akan memberi kamu dua ini sebagai kompensasi. Aku percaya bahwa kamu berdua adalah orang-orang pintar. Saat berbicara, ia melemparkan 2 benda hijau ke arah Huo Yuhao dan Wang Dong. Keduanya secara tidak sadar mengangkat tangan untuk menangkap mereka. Pada saat yang sama, pria parubaya berpakaian putih itu sudah naik ke langit dan terbang menuju Danau Dewa Laut. Pergi ke kelas. Ingat, yang terbaik adalah kamu melupakan semua yang baru saja kamu lihat. Huo Yuhao dan Wang Dong saling memandang.
Mereka dibiarkan linglung untuk beberapa saat. Huo Yuhao, menurutmu apa yang sedang terjadi? Wang Dong bertanya kepadanya dengan suara rendah. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Sepertinya kita bertemu orang gila. Wang Dong menunduk untuk melihat apa benda hijau di tangannya, dan segera menjadi terpana. Setelah itu, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi bahagia. Wah, kita sudah mencapai emas. Ini pil jiwa peningkatan. Ini sebenarnya adalah pil peningkatan jiwa. Huo Yuhao memandang ke arah benjolan hijau di tangannya dengan bingung. Itu adalah pil hijau yang seukuran kenari dan mengeluarkan bau harum yang samar. Permukaannya berwarna hijau tua, dan sepertinya ada lingkaran cahaya samar yang beredar di dalamnya. Itu berkilau dan tembus cahaya, dan juga diisi dengan aura kehidupan. Apa itu pil KB jiwa? Apakah ini sejenis pil, seperti pil air misterius? Wang Dong menjawab, ya. Selain itu, ini adalah pil yang memiliki peringkat yang sama dengan pil air misterius. Namun, pil air misterius sedikit lebih berharga daripada pil jiwa peningkatan karena memiliki efek pembersihan pada otot dan sumsum. Tetapi, bagi para penguasa jiwa di atas pangkat ke-30, yang otot dan sumsumnya telah sepenuhnya dibersihkan, pil kemajuan jiwa lebih baik daripada pil air misterius. Karena ini, harga kedua pil tersebut hampir sama. Kamu harus mengurusnya. Seharusnya sangat sulit untuk memperbaiki pil semacam ini. Aku tidak berharap guru itu memberi kita sesuatu yang luar biasa seperti uang rahasia. Aku telah memutuskan untuk melupakan semua yang aku lihat sebelumnya. Huo Yuhao bertanya dengan tidak sabar, bisakah kamu berbicara lebih jelas? Apa gunanya pil kemajuan jiwa ini? Wang Dong tertawa dengan cerdik dan menjawab, aku tidak memberitahu. Pinta aku. Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia berbalik dan berlari menuju gedung sekolah siswa baru. Huo Yuhao terdiam. Setelah dengan hati-hati memasukkan pil kemajuan jiwa ke jembatan 24 Moonlit-nya, ia mengejar Wang Dong. Sambil berlari, dia berteriak, jika kamu tidak memberitahuku, aku hanya akan bertanya pada kakak tertua sulungku. Dia pasti tahu apa fungsinya. Jika kamu memberitahu aku sekarang, aku akan mentraktir kamu makan siang. Wang Dong melambat dan menunggunya untuk mengejar ketinggalan. Kalau begitu, aku akan makan sesuatu yang enak. Huo Yuhao mengeluarkan semua tabungannya dan berkata, lagi pula aku yatim piatu. Ini semua adalah tabungan aku, lakukan apapun yang kamu inginkan dengannya. Wang Dong tertegun sejenak. Kamu anak yatim? Huo Yuhao mengangguk. Wang Dong berbicara lagi. Alasan bahwa kamu bahkan tidak memiliki tempat tidur di tempat tidurmu, bukan karena kamu hanya ingin rajin berkultivasi. Bukankah itu karena kamu sama sekali tidak mau menghabiskan uang untuk beberapa tempat tidur? Huo Yuhao menjawab, itu karena aku merasa memiliki sisa uang untuk makan lebih penting daripada membeli tempat tidur. Makanan di kantin agak mahal. Wang Dong tanpa sadar berhenti, menyebabkan Huo Yuhao secara alami berhenti bersamanya. Apa yang kamu lakukan? Sudah hampir waktunya untuk kelas. Kita harus cepat-cepat. Wang Dong mengerutkan bibirnya dengan erat dan menatap Huo Yuhao. Huo Yuhao, yang saat ini sedang menatap, merasa merinding naik di punggungnya. Apa yang terjadi padamu? Apakah otakmu digoreng oleh pria itu sebelumnya? Wang Dong menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Huo Yuhao, aku minta maaf. Aku tidak tahu bahwa kamu adalah anak yatim. Aku seharusnya tidak menggertakmu. Huo Yuhao terkekeh dan menjawab, penindasanmu tidak berhasil, kan? Wang Dong agak membenci bahunya. Tidak bisakah kamu menyela aku ketika aku merasa tersentuh? Ayo cepat ke kelas. Aku akan membayar makanan kamu mulai sekarang. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak perlu. Guru Xiao yang menemukan cara bagi aku untuk menghasilkan uang. Mulai sekarang, aku akan menjual ikan bakar setiap hari setelah sekolah. Itu sudah cukup bagi aku untuk mendapatkan biaya hidup aku. Aku akan mentraktirmu ikan bakar nanti malam. Ketika dia berbicara, keduanya berjalan menuju gedung sekolah siswa baru. Saat mereka berjalan, Wang Dong menjelaskan penggunaan pil peningkatan jiwa kepadanya. Penggunaan utama pil kemajuan jiwa adalah untuk meningkatkan kekuatan jiwa seseorang, itu disempurnakan dari beberapa harta surgawi. Penguasa jiwa hanya bisa menggunakan satu pil kemajuan jiwa tunggal selama seumur hidup mereka, dan peningkatan kekuatan jiwa yang akan diterima seseorang dari pil itu kira-kira setara dengan kekuatan jiwa yang dibutuhkan oleh seorang guru jiwa di peringkat ke-30 untuk naik ke peringkat 31. Ini adalah pil yang bisa meningkatkan kekuatan jiwa seseorang dengan seluruh peringkat. Ini benar-benar sesuatu yang sulit didapat. Namun, potensi kultivasi seseorang di masa depan akan terpengaruh jika lebih dari satu diambil.
Selain itu, pil kemajuan jiwa dan pil air misterius agak mirip, karena fungsi utamanya adalah untuk merangsang potensi seseorang untuk memberikan lebih banyak makanan bagi tubuh. Karena itu, sifat obat mereka relatif lembut, master jiwa yang hanya di atas peringkat ke-10 bisa mengkonsumsinya. Lalu, seberapa besar peningkatan kekuatan jiwaku jika aku memakannya sekarang? Huo Yuhao bertanya dengan penuh tanya. Wang Dong menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Aku belum pernah mendengar ada orang yang mau memakannya di peringkat 12. Tidak peduli seberapa tinggi peringkat lelang, pil ini selalu dianggap sebagai hal yang baik. Selain itu, sangat sedikit orang yang akan memilih untuk menjualnya. Seharusnya, hanya sejumlah kecil master jiwa tipe tanaman yang bisa memperbaikinya, dan persediaan 1 tahun tidak akan melebihi 20. Kali ini, kami benar-benar beruntung. Sepertinya sekolah itu adil, meskipun orang itu mengancam hidup kita, kita masih punya sesuatu yang sebagus ini. Tidak seperti Wang Dong, yang memuji sekolah karena memberi mereka pil, suasana hati Huo Yuhao tidak terlalu bahagia. Ini karena dia jelas tahu bagaimana dia dan Wang Dong akan menjadi arang saat ini, kalau bukan karena keberadaan Sky Dream Iceworm. Bahkan jika mereka menerima pil, itu tidak akan berguna bagi mereka. Lalu kapan waktu terbaik untuk memakannya, menurut kamu? Wang Dong menjawab, jelas, ketika kami kembali ke asrama kami malam ini. Kamu tidak bisa mengabaikan hal baik seperti ini. Selanjutnya, yang terbaik adalah meningkatkan kultivasi kamu lebih awal, sehingga kamu dapat mencapai peringkat 30 lebih awal. Jika aku memiliki cincin jiwa ketiga hari ini, setidaknya aku tidak akan begitu pasif. Tidak akan ada masalah dengan aku terbang ke udara dengan kamu juga. Huo Yuhao memikirkannya sebentar, sebelum memutuskan untuk memakan pil jiwa kemajuan begitu dia kembali ke rumah malam ini. Semakin kuat kekuatan jiwa yang dia berikan skill surga misteriusnya, semakin kuat efek bergizinya akan berada di lorong-lorongnya. Oleh karena itu, meningkatkan kekuatan jiwanya secara alami adalah hal yang baik baginya. Namun, dia tidak tahu seberapa besar peningkatan kekuatan jiwa yang disediakan oleh pil kemajuan jiwa. Kekuatan jiwa yang diperlukan bagi seseorang untuk naik ke peringkat 31 dari peringkat ke-30 dapat meningkatkan kekuatan jiwanya hingga 2, atau bahkan 3 peringkat setidaknya. Jika itu yang terjadi, budidayanya akan berakhir di sekitar peringkat ke-15, yang berarti bahwa itu sesuai dengan tingkat budidaya minimum yang biasanya diperlukan untuk memasuki Akademi Shrek. Ketika jalur pemikirannya mencapai titik ini, Huo Yuhao segera merasakan gelombang hasrat meluap dalam hatinya. Meskipun dia tidak merasa rendah diri terhadap teman-teman sekelasnya, dia masih dipenuhi dengan rasa bahaya. Dengan tingkat bakat awalnya, putaran pertama penilaian untuk mahasiswa baru akan sangat sulit baginya untuk lulus. Namun, peningkatan besar dalam kultivasi selama 2 hari terakhir telah memberinya harapan. Tidak peduli apa, dia harus tinggal di Akademi Shrek. Dibandingkan dengan kelas Yoi kemarin, kelas hari ini adalah, setidaknya untuk siswa, terlalu santai. Kelas pagi dan sore mereka tentang teori. Kelas pagi adalah tentang klasifikasi jiwa bela diri, sedangkan kelas sore adalah tentang membedakan usia binatang buas. Karena sebagian besar siswa sudah terbiasa dengan apa yang sudah dibahas dalam 2 kelas, mereka tidak memperhatikan mereka. Namun, Huo Yuhao berbeda, dia mendengarkan guru dengan penuh perhatian. Apa yang kurang adalah bukan hanya bakat dan kultivasi, tetapi juga pengetahuan. Benar saja, Wang Dong memperlakukannya dengan makanan yang enak untuk makan siang. Setelah dia selesai kelas sore, Tang Ya datang kepadanya. Ayo pergi, Yuhao kecil. Aku sudah menyiapkan segalanya untuk kamu sekali lagi. Jangan khawatir, Guru Xiao Ya akan tetap di sisimu dan melindungimu hari ini. Mari kita lihat idiot apa yang berani menggertakmu bersamaku. Benar, kakak tertua kamu meminta aku untuk memberikan ini kepada kamu ketika aku melihat kamu. Makanlah saat kamu kembali ke kamar asramamu malam ini. Sementara berbicara, Tang Ya menyerahkan botol porselen kepada Huo Yuhao. Mata Wang Dong yang menatap langsung melebar ketika dia melihat ini. Dia melihat botol porselen yang sama ini kemarin. Itu sama dengan yang Bei ambil dari pil air misterius untuk memberi makan Huo Yuhao sebelumnya. Itu persis sama. Ini, apakah ini pil air misterius kedua? Pil air misterius berbeda dari pil kemajuan jiwa, itu tidak memiliki batasan berapa kali itu dapat digunakan. Namun, efek pil pertama adalah yang terbaik, sementara pil yang diminum sesudahnya akan semakin menurun. Lagi pula, masih ada batasan untuk kotoran yang dimiliki setiap orang di dalam tubuh mereka. Peningkatan kekuatan jiwa juga tidak akan sebesar pil peningkatan jiwa. Guru Xiao Ya, apakah kamu sudah memikirkan masalah aku? Wang Dong bertanya pada Tang Ya, ekspresi bersemangat di wajahnya.
Tangya terkikik dan menjawab, aku berbicara dengan BI tentang hal itu. BI mengatakan bahwa, jika kamu bisa mendapatkan tempat pertama dalam penilaian mahasiswa baru pertama, kamu akan memenuhi syarat untuk bergabung dengan Tangsek kami. Baik, ini kesepakatan. Wang Dong menjawab tanpa ragu sama sekali. Manfaat bergabung dengan sekte Tang terlalu bagus. Huo Yuhao baru saja menerima 2 pil air misterius di depannya. Meskipun dia tahu bahwa bakatnya luar biasa, dan bahwa dia tidak menggunakan pil air misterius, siapa yang tahu apakah sekte Tang memiliki hal-hal yang lebih baik. Namun, alasan dia ingin bergabung dengan Tangsek bukan karena manfaatnya. Huo Yuhao menerima botol porselen dan memasukkannya ke jembatan 24 Moonlit-nya tanpa mengajukan pertanyaan. Setelah itu, dia mengikuti Tangya keluar dari akademi. Wang Dong buru-buru menyusul mereka dan berkata, aku juga akan pergi. Huo Yuhao, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, kami adalah teman sekamar. Aku akan membeli 2 ikan bakar kamu untuk membantu bisnis kamu sedikit. Huo Yuhao terkekeh. Aku akan mentraktirmu. Wang Dong menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana aku bisa melakukan itu? Teman adalah teman, bisnis adalah bisnis. Aku tidak ingin kamu memperlakukan aku mampu membelinya. Saat ia berbicara, ia mengeluarkan koin jiwa perak dan dengan paksa mendorongnya ke tangan Huo Yuhao. Dia awalnya berpikir bahwa dia sedang membantu Huo Yuhao, tetapi ketika mereka bertiga berjalan melewati gerbang akademi, Wang Dong menyadari bahwa dia benar-benar memanfaatkan Huo Yuhao. Ada lebih dari 30 orang yang menunggu di luar Huo Yuhao untuk memanggang ikan. Dari orang yang paling menarik perhatian mereka adalah Su Sanshi, yang kalah dari BI kemarin di kompetisi duel jiwa. Huo Yuhao tertegun sejenak ketika dia melihat Su Sanshi. Namun, Tangya segera melangkah maju dengan berani. Apa, kamu tidak bisa menerima kerugianmu? Bagaimana kalau aku mengikuti kamu ke daerah duel jiwa hari ini? Dengan sedih Su Sanshi menjawab, kamu? Simpan itu. Aku tidak memukul wanita. Berhentilah mencoba menimbulkan masalah dengan aku. Aku di sini hari ini untuk membeli beberapa ikan bakar, bukan untuk menimbulkan masalah. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku pertama kali dalam antrian? Ketika dia mendengar apa yang harus dikatakannya, ekspresi Tangya akhirnya rileks. Dia bertanya, kamu membelinya untuk Jiang Nanan? Yap. Su Sanshi mengangguk. Tangya dengan menggoda berkata, aku tidak bisa mengatakan bahwa kamu masih tergila-gila padanya. Sayang sekali bahwa dia bahkan tidak menyukaimu. Su Sanshi dengan marah berkata, Tangya, jangan memprovokasi aku. BI kamu menipu aku kemarin, namun aku bahkan belum mencoba melunasi hutang aku dengan kalian. Tangya menjulurkan lidahnya, lalu berbalik dan berkata kepada Huo Yuhao, Yuhao kecil, kamu harus mulai sekarang. Sejak Samuan memberi kamu sesuatu yang baik kemarin, kamu harus menjualnya 2 ikan bakar hari ini. Setelah menyiapkan panggangannya, Huo Yuhao mulai menjual ikan panggangnya di pintu masuk Akademi Serek untuk kedua kalinya. Namun, dia tidak menjual 2 ikan bakar pertama kepada Su Sanshi, karena dia tidak memiliki pendapat yang baik dari orang ini yang melakukan tindakan menentangnya kemarin. Selanjutnya, Wang Dong membayarnya terlebih dahulu. Oleh karena itu, 2 ikan pertama yang dipanggangnya pergi ke Wang Dong. Yang ketiga dan keempat pergi ke Tangya. Hanya ketika ekspresi Su Sanshi menjadi semakin gelap, barulah dia menerima ikan bakar kelima dan keenam. Dia melemparkan uangnya ke Huo Yuhao dan pergi. Enak, ini benar-benar terlalu enak. Ikan benar-benar bisa sangat harum. Saat Wang Dong makan, matanya bersinar. Sementara memakan ikan bakar, penampilannya menjadi benar-benar identik dengan Tangya. Pada saat dia menghabiskan ikannya, wajah dan tangannya meneteskan minyak. Ketika Huo Yuhao terus menjual ikan bakar di pintu masuk Akademi Serek, seseorang di ruang rahasia yang terletak di pulau tengah Danau Dewa Laut secara bertahap terbangun dari keadaan koma mereka. Tubuh wanita berbaju merah itu bergerak sedikit. Dia tanpa sadar menutupi dadanya dengan tangan kanannya dan bergumam, aku terlalu panas, terlalu tak tertahankan. Aku merasa tidak enak, ya. Dia perlahan membuka matanya, namun pupil matanya sekarang agak merah muda, warna darah di matanya sudah surut. Ada juga keraguan di matanya. Itu aneh, mengapa tidak panas lagi? Dia tiba-tiba duduk, tanpa sadar menatap dirinya sendiri. Pakaian awalnya berkeringat sudah kering. Dia melompat dari tempat tidur tempat dia berbaring dan membuka topeng yang menutupi wajahnya, memperlihatkan wajah agak pucat, berbentuk oval. Dia tampak berusia sekitar 20 tahun, dengan ekspresi wajahnya yang sedikit dingin. Namun, itu masih tidak dapat menyembunyikan kecantikannya, yang cukup tiada taranya sehingga bisa menggerakkan hati seseorang.
Ketika dia berdiri di sana, dia mengekspos sosoknya yang menarik yang menyerupai buah persik yang matang. Kamu sudah bangun. Sebuah suara tua terdengar, sebelum menghela nafas panjang. Xiao Tao, kamu hampir membuat kesalahan besar kali ini. Aku tidak tahu apakah itu memang takdir, tetapi energi tipe es dunia lain melonjak ke tubuh kamu, menyentak api jahat di dalam tubuh kamu. Bisakah kamu mengingat apapun yang kamu lihat setelah kamu keluar dari si God Lake? Terima kasih sudah menonton video ini di channel Novel Studio 77. Kami berharap kalian menikmati cerita menarik dari novel Soul Land 2. Jangan lupa untuk memberikan like jika kalian suka dengan konten ini. Kalian juga bisa berlangganan channel kami dengan menekan tombol subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika kami mengunggah konten baru. Apakah kalian ingin melihat lebih banyak cerita menarik? Berikan komentar di bawah dengan saran atau rekomendasi novel yang ingin kalian dengar ceritanya di video selanjutnya. Terima kasih atas dukungan dan kehadiran kalian di channel Novel Studio 77. Kami berharap dapat terus menghadirkan konten yang menghibur dan menarik untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari Novel Studio 77. Terima kasih dan sampai jumpa.